Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 26 September 2022, dalam masa biasa yang ke-26. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkaulah Tuhan yang memberi dan yang mengambil. Terpujilah namamu. Kami bersyukur kepadamu di pagi hari yang baru ini atas perlindungan semalam. Buatlah kami mampu menghadapi hari ini dengan sikap tabah dan rendah hati, supaya kami dapat menjadi berkat bagi sesama yang kami jumpai. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Senin dalam masa biasa yang ke-26, diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 46 sampai 50. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar. Pada kesempatan lain, Yohanes berkata, Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya, karena ia bukan pengikut kita. Tetapi Yesus menjawab, jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pastilah setiap orang bercita-cita untuk menjadi orang yang hebat dan besar, dan tidaklah salah. Setiap orang berhak mempunyai cita-cita yang tinggi, termasuk menjadi orang besar. Gambaran orang besar biasanya mengarah pada seseorang pemimpin dengan segala kekuasaan dan wewenangnya, mempunyai banyak anak buah, selalu dihormati dan dilayani. Itulah gambaran orang besar di dalam kehidupan sehari-hari yang selalu diperjuangkan oleh manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, namun melalui bacaan Injil pada hari ini, Yesus memberikan gambaran lain
soal menjadi orang besar, dan yang digambarkannya itu nyaris persis terbalik 180 derajat dengan gambaran orang besar sebagaimana yang digembor-gemborkan dan dikejar oleh dunia. Menurut Yesus, jika seseorang ingin menjadi besar, maka orang itu harus melayani, bukan dilayani. Menghargai, bukan dihargai. Menghormati, bukan dihormati. Mau diperintah dan tidak memerintah. Di hadapan Allah, orang menjadi besar bukan karena pangkat, jabatan, dan kuasanya, melainkan karena hatinya yang penuh kasih, pribadinya yang selalu peka dan peduli dengan sesama, sifatnya yang tegas dalam memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika para murid bertengkar soal siapa yang terbesar di antara mereka, maka Yesus mendidik mereka untuk mengerti tentang apa yang mereka perjuangkan. Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Bagi Yesus, mengambil seorang anak kecil, ia ingin menunjukkan bahwa yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Tentu yang dimaksudkan Yesus bukan fisiknya yang kecil, melainkan menjadi pribadi seperti anak kecil yang apa adanya. Ia mau terbuka dan jujur di hadapan orang yang selalu ada bersamanya, yaitu keluarganya. Anak kecil tentu tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri dalam situasi apapun, tetapi ia selalu mengandalkan ayah dan ibunya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, inilah yang diinginkan Yesus untuk menjadi yang terkecil, yaitu menjadi pribadi yang apa adanya di hadapan Allah. Kita diajak untuk terbuka dan jujur tentang apa yang kita alami saat ini, entah itu senang, sedih, susah, putus asa, gembira, bersyukur, dan sebagainya, di hadapan Allah dalam doa-doa kita. Dalam kondisi apapun itu, kita senantiasa diajak untuk mengandalkan Tuhan, karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, mari kita mencamkan dan merenungkan serta melaksanakan apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar. Mari kita selalu menjadi yang terkecil, karena dari yang terkecil ini akan mampu mengubah dunia. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.